Pernahkah Anda ada di posisi seperti ini? Tuhan yang biasanya membela perkara-perkara hidup Anda, justru sekarang Anda sedang berperkara dengan Allah. Siapa yang seperti itu? Saya, Romo. Sampai nangis Romo baca kayak begini, Romo. Iya ya, Tuhan yang selama ini aku andalkan, Tuhan yang selama ini aku percaya, kok sekarang jadi lawannya aku. Mungkin pengalaman ini sedang dialami oleh anak-anak Anda, generasi muda yang kecewa dengan hidup, dengan suami Anda, istri Anda, orang tua Anda bahkan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga pengalaman-pengalaman Anda hari ini membawa Anda untuk mengalami berjumpa dengan Allah yang hidup. Bukan sekedar Allah dengan nama besarnya saja, Allah yang harus disembah, Allah yang kuasa, tetapi pada akhirnya semua yang terjadi dalam kehidupan kita membawa kita untuk bisa mengamini pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, bekerja dalam diriku. Pertolongan-Mu sungguh terasa. Uluran tangan-Mu Tuhan sungguh mengangkat aku dari segala keterpurukanku. Saudara-saudaraku, siapa yang di sini sedang merasa hidupnya banyak ditinggalkan oleh orang lain? Terlebih ketika dia sudah kehilangan banyak hal, gemerlap-gemerlap dalam kehidupannya. Contoh paling gampang adalah artis-artis yang sudah senior. Dulu waktu masih muda dikejar-kejar orang. Waktu masih dia berlimpah kekayaannya, orang antri-antri untuk minta bantuan sama dia. Foto bareng, tanda tangan bareng, mau segala macam dari dirinya. Tapi ketika orang sudah kehilangan glamornya, kemilaunya, satu persatu orang juga akan meninggalkan dia. Begitulah dunia memperlakukan hidup manusia sedemikian kejamnya, saudara-saudara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Saat kita suatu saat nanti kehilangan segala hal yang pernah ada dalam genggaman, siapa yang masih ada di sekitar kita, itulah harta kita yang paling luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, dalam video kali ini izinkan saya untuk mengangkat sekali lagi. Saya katakan sekali lagi karena apa? Sudah ada 12 video yang bercerita tentang satu tokoh dalam perjanjian lama yang sedang merasa hidupnya ditinggalkan oleh Allah. Dia tergoda untuk memahami Allah itu udah nggak peduli sama hidupnya. Allah itu udah nggak ada. Allah itu sudah mati. Godaannya itu keras sekali. Karena apa? Tantangan hidup, kegagalan, hambatan yang datang bertubi-tubi. Dia kalau hidupnya mulus-mulus aja, mungkin dia nggak akan sampai seperti itu. Tapi tantangannya, cobaannya, ujian hidupnya sungguh sangat berat. Sampai-sampai orang saleh ini berpikir, di mana Allah saat aku menderita. Kitab yang mau saya angkat tidak lain tidak bukan adalah kitab Ayub. Anda pinter. Pasti Anda penonton Bible Learning yang lama, bukan? Iya Romo. Romo itu seringkali mengangkat tentang kitab Ayub. Keren-keren semua. Kenapa saya angkat sekali lagi? Karena begini, seperti saya katakan di video-video sebelumnya. Orang beriman ketika membaca kitab Ayub itu paling suka baca bab 1, bab 2, langsung loncat ke bab 42. Iya Romo, itu seru banget Romo. Hidup saya banget Romo. Dari Ayub masih kaya raya, punya segala-galanya, sampai dia kehilangan segala-galanya. 2 kali dia dicobai oleh iblis, dan dia lulus dari cobaan itu. Dia tidak mengutuki Tuhan katanya. Kemudian langsung lompat ke bab 42. Saat semua kesetiaan Ayub seolah-olah dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Waduh, siapa sih yang hidupnya kayak begitu? Tapi saudara-saudara, kalau Anda punya kecenderungan suka lompat-lompat, bayangin ya, bab 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 20, 21, sampai bab 41 kalau Anda lewatin. Saya yakin kita seringkali meremehkan apa itu penderitaan. Saya yakin kalau kita suka lompatnya begitu, kita tidak akan menghargai pemulihan, kesembuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan?
Karena terlalu gampang hidupnya. Sakit tinggal meremaja, buka mata udah sembuh. Ketika jatuh, semua kehilangan, ada problem, tinggal tutup mata, buka mata, udah selesai problemnya. Saya yakin orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah belajar dari kehidupan. Imannya akan sangat tergantung pada berkat-berkat dan berkat. Tapi bagaimana mengolah penderitaan menjadi berkat? Dibutuhkan batu lompatan buat Ayub untuk berada di posisi yang paling rendah, untuk kembali melompat melebihi apa yang sebelumnya pernah dia miliki. Nah, batu lompatannya itu apa, Romo? Saya baca kitab Ayub, hidup saya nggak pulih-pulih, Romo. Saya baca kitab Ayub ketika saya sakit, bangkrut, gagal, dijahatin sama orang. Saya baca ternyata nggak pulih-pulih, Romo. Mungkin karena ada main course-nya, ada core dari kitab Ayub, yaitu bab 3 sampai bab 41 yang tidak dibaca dengan baik. Seolah-olah tidak membaca kehidupan kita, hanya jatuh terus dipulihkan. Maka izinkan saya untuk mengangkat salah satu sudut hidup Ayub yang lain. Ketika dia mengakui, penebusku adalah hidup. Kenapa tuh orang sampai ngomong seperti itu? Tuhan yang menjadi penebus hidup Ayub adalah Allah yang hidup. Yuk kita gali yuk. Kalau kita baca bab 1 dan bab 2, tampak sekali Ayub adalah orang benar, bukan? Allah sendiri membangga-banggakan Ayub di hadapan iblis. Dia orang benar, tidak pernah kekurangan, tidak pernah berbuat salah. Sampai diuji 2 kali pun Ayub tetap terus hidup sebagai orang benar, tidak mengutuki Allah. Tapi kalau Anda lihat saudara-saudara, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya, bab-bab inilah yang lebih jernih melihat penderitaan hidup manusia dengan segala tantangannya. Disitulah Romo saya bisa melihat. Lihat apa sih Romo Yusuf kalau baca kitab suci? Contoh paling baik adalah ketika Anda melihat ya, perjalanan Ayub dari bab ke bab. Misalnya di bab 4. Di situ muncul temannya Ayub loh, namanya Elifas. Nanti muncul lagi temannya Ayub namanya Bildad. Nanti muncul lagi temannya Ayub namanya Zofar. Nanti ada temannya lagi namanya Elihu. Kalau Anda lihat, baca baik-baik bagaimana Elifas menegur Ayub di Ayub bab 4. Bayangin teman-temannya ini mau menjenguk, mau berempati kepada Ayub, mau menghibur Ayub. Tetapi apa yang terjadi? Ini dia. Teman-temannya ini hanya mencari-cari kesalahannya Ayub. Saya aja ngomongnya sampai begini saudara-saudara. Bener Romo, kalau kita udah kehilangan banda, kehilangan harta, kita udah miskin, kita udah gak punya apa-apa, kita udah gak punya jabatan, kita udah gak punya tampang Romo. Orang tuh gampang banget Romo menghakimi kita. Orang gampang banget menilai kita. Orang gampang banget Romo menyudutkan kita. Bahkan tidak jarang mereka membuang kita jauh-jauh. Betul apa betul? Mereka cuma bisa cari-cari kesalahan kita doang. Boro-boro bantuin, boro-boro berempati, boro-boro menghibur, adanya makin kesel. Itulah yang dilakukan oleh teman-temannya Ayub. Contohnya si Elifas di bab 4 ayat 7. Elifas berkata, camkanlah ini. Bayangin, baru awal camkanlah, denger ini baik-baik. Siapa yang binasa dengan tidak bersalah? Di manakah orang yang jujur dipunahkan? Gak ada Ayub, orang benar itu hidupnya menderita. Gak ada Ayub, orang jahat itu hidupnya enak. Gak ada. Itu argumennya Elifas. Seolah-olah Ayub, kamu udah begini, kamu pasti buat salah. Kamu sampai hancur begini, pasti kamu berbuat kejahatan. Yang kita nggak tahu, kamu cuma pura-pura aja selama ini. Pura-pura saleh, pura-pura baik. Tapi jauh di dalam dirimu, kamu itu orang jahat pasti. Nih buktinya kamu menderita dengan penderitaan seperti ini. Siapa yang pernah dihakimi dengan seperti itu? Saya Romo. Semena-mena Romo. Yang ngomong juga kakak sendiri, adik sendiri, orang tua sendiri, tetangga sendiri, saudara sendiri, sahabat sendiri bahkan. Ya beginilah Ayub dihibur oleh teman-temannya, ternyata cuma bisa melukai. Nah, kemudian panjang banget itu si Elifas menasehati Ayub dengan tuduhan-tuduhan seperti itu.
Nanti di bab 6 kalau Anda lihat, Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lihat saudara-saudara, Ayub mencoba membela diri. Dikatakan di bab 6 ayat 10, aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai. Ini teman-temanku nggak bisa dipegang ini. Mencela-mencela omongannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Ayub sadar kok. Misalnya di Ayub bab 7, hidup itu berat, Ayub sadar. Makanya dalam hidupnya dia berusaha untuk saleh. Dia berusaha untuk berpegang pada firman Tuhan. Tidak pernah dia sangkal. Karena dia tahu hidup itu berat. Meskipun dia punya kekayaan yang begitu banyaknya, dia tetap saleh karena dia sadar hidup kadang-kadang gak adil. Hidup kadang-kadang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita mau kok. Ayub sadar hidup itu berat. Makanya dia berpegang pada Allah. Makanya dia percaya sama Allah. Nah, gak habis di situ saudara-saudara. Setelah si Elifas ngomong, Ayub membela diri, muncul lagi Bildad. Bildad berkata di bab 8 itu, Allah itu adil dengan hukumannya. Ayub, gak mungkin Allah itu gak adil. Kalau gak adil itu bukan Allah. Kata si Bildad seperti ini. Gak mungkin kamu ini dihukum sama Allah. Gara-gara kamu gak punya kesalahan itu gak mungkin. Pasti kamu punya salah. Makanya Allah menghukum kamu. Udah wajar. Karena apa? Karena kamu jahat Ayub. Karena kamu melakukan kesalahan Ayub. Itu kan nyakitin banget sebetulnya. Nah, nanti di bab 9, Ayub bela diri lagi. Tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ayub tahu, gak ada yang bisa benar di hadapan Allah. Tapi tunjukin dong, kenapa aku bisa menderita seperti ini? Salahku di mana? Nah, itu dia. Apa yang menyebabkan aku seperti ini? Supaya Allah sungguh adil. Kalau aku sendiri gak tahu, kenapa aku menderita seperti ini? Sakit, hancur, kehilangan segala-galanya. Tapi aku nggak tahu. Nanti aku nggak pernah belajar loh. Aku nggak bisa menyelami kehendak Allah loh. Allah nanti keadilannya di mana? Jangan sampai penderitaanku ini membuat orang-orang meragukan keadilan Allah. Itu maksudnya Ayub. Nah, kemudian juga di bab 10, Ayub itu mencari. Apa sih maksud dengan penderitaan? Allah maksudnya apa dengan penderitaanku ini? Apa maksudnya? Tunjukin. Ayub mau Tuhan menunjukkan itu kepada dia. Nah, kemudian belum sampai di situ. Di bab 11 ada Zofar. Mungkin Zofar ini temannya kan dengerin ya dari tadi. Dinasehatin, disanggah, dinasehatin, disanggah. Zofar akhirnya, yaudah dah Ayub, kalau kamu tidak merasa bersalah, kamu rendahkan dirimu dah di hadapan Tuhan. Udah, rendahin diri. Ngaku, meskipun kamu tidak merasa bersalah, tidak pernah merasa berbuat jahat di hadapan Allah, tapi udah deh ngaku aja, aman. Nah gitu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi di bab 12, apa yang disanggah oleh Ayub? Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Aku ini bukannya nggak rendah hati. Aku ini bukannya sombong. Aku ini bukannya tinggi hati. Aku sudah melakukan itu kok. Aku tahu Allah itu penuh hikmat. Dengan cara-caranya, keadilannya, dengan kekuasaannya aku tahu. Tapi tolong tunjukin dong bagaimana perkaraku ini mau dibawa kemana. Kalau orang di pengadilan ada terdakwa, ada korban, lalu ada hukuman. Itu jelas hukumannya kenapa. Tapi kenapa aku tiba-tiba dihukum? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nih, kalau kita baca kitab Ayub seperti di dunia pengadilan. Ayub mendakwa Allah. Zofar, Bildad, Elifas itu pengacara-pengacaranya Allah. Seolah-olah mencari-cari pembela, tapi kok malah lama-lama jadi jaksa yang cari-cari kesalahan. Itu yang membuat Ayub itu akhirnya nggak tahan sama sahabat-sahabatnya ini. Kemudian kalau di bab 13 kan kalau Anda lihat Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Mungkin Allah yang selama ini menjadi pembela dia, malah sekarang menjadi musuhnya di dunia pengadilan. Menjadi lawan dalam perkaranya. Itu yang sangat menyakitkan saudara-saudara. Pernahkah Anda ada di posisi seperti ini? Tuhan yang biasanya membela perkara-perkara hidup Anda, justru sekarang Anda sedang berperkara dengan Allah. Siapa yang seperti itu? Saya, Romo. Sampai nangis Romo baca kayak begini Romo. Iya ya,
Tuhan yang selama ini aku andalkan, Tuhan yang selama ini aku percaya, kok sekarang jadi lawannya aku. Mungkin pengalaman ini sedang dialami oleh anak-anak Anda, generasi muda yang kecewa dengan hidup, dengan suami Anda, istri Anda, orang tua Anda bahkan. Mereka sedang berperkara dengan Allah. Allah yang sedang mereka musuhi. Karena apa? Mereka sedang dimusuhi oleh Allah. Seperti yang dialami oleh Ayub. Benar kan yang saya katakan tadi? Kitab Ayub bab 3 sampai bab 41 itu lebih jernih. Memantulkan wajah manusia dalam penderitaannya. Nah, nanti saudara-saudara, muncul lagi tuh di bab 15, Elifas. Dikatakan, orang jahat akan binasa. Ayub, lihat kamu nih sekarang lagi binasa, menuju kehancuran. Kamu pasti jahat. Nah, kemudian mulai di bab 16, Ayub jawab lagi. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Udah berapa kali dia mengeluh, saudara-saudara? Siapa juga di antara Anda yang udah capek mengeluh dalam kehidupannya? Udahlah, mendingan diem aja deh. Ngeluh juga nggak bantu apa-apa, ngeluh juga makin sakit, ngeluh juga nggak ditolong, ngeluh juga nggak didengerin, udah mendingan diem aja. Kurang lebih seperti itu. Nah saudara-saudara, ada ungkapan yang sangat menarik dari Ayub bab 16. Anda harus tahu ini. Bagaimana ketika Ayub menyanggah teman-temannya ini. Ayub berkata begini, belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Itu saudara-saudara, siapa yang pernah ada di posisi seperti ini? Ketika kita sakit misalnya ya, orang datang sama kita, wih berdoa, ayo berdoa, kamu tuh kurang iman misalnya. Ketika kita jatuh nggak punya duit, orang bukannya bantuin kita, malah, oh kamu tuh kurang bekerja aja, kamu tuh males, kamu tuh sering bangun siang. Ketika kita gagal, oh kamu tuh belum belajar, kamu tuh nggak belajar, kamu tuh males. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Sampai kita yang dengerin omongan mereka, dalam batin kita ngomong, kalian tidak pernah aja ada di posisi aku. Kalian bisa ngomong begitu karena kalian tidak pernah merasakan rasa sakitnya, hancurnya, miskinnya, nggak punya duitnya, nggak punya harapannya. Maka bisa ngomong seperti itu. Coba yuk ditukar yuk, kamu di tempatku. Di saat itu aku akan menggeleng-gelengkan kepalaku, merasa kasihan, merasa iba terhadap kalian semua. Siapa yang pernah di posisi seperti itu? Saya, Romo. Udah teriak-teriak, Romo. Kalian cuma pernah bisanya itu menghakimi dan mengadili aku. Coba kamu di posisi aku, pasti kamu tidak akan sanggup. Nah, nanti saudara-saudaraku, kalau kita baca di bab 19, kita akan melihat ini dia senjatanya Ayub. Ini dia kekuatannya Ayub pada akhirnya. Bisa dibayangkan gempuran demi gempuran, hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, fitnahan, tuduhan demi tuduhan yang membobardir kehidupan dia. Tapi dia ternyata masih punya keyakinan. Apa keyakinannya? Coba buka Ayub bab 19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Meskipun dia merasa Allah ini sekarang menjadi lawannya dia, teman-temannya ini tidak ada yang berpihak sama dia, kakak-kakaknya, semua keluarganya tidak ada yang berpihak sama dia, dia masih percaya Tuhan masih berpihak kepadanya. Pembebasku masih hidup. Allah masih ada, Allah masih sayang, Allah masih peduli, Allah masih punya hati untuk kehidupannya. Yuk kita baca yuk. Di bab 19 ayat 2. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataan? Itu seruan Ayub kepada teman-temannya. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatan itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insyaflah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman, tapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku, merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap.
Seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku, menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, maju merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Lihat saudara-saudara, itu yang dialami oleh Ayub. Kenapa Tuhan menutup semua jalannya? Kenapa Tuhan merintangi kehidupannya? Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku. Kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar. Kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Lihat saudara-saudara, orang kalau udah nggak punya apa-apa memang ditinggalkan dan dilupakan. Saya loncat ke ayat 18. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Siapa yang ada di posisi seperti ini, saudara-saudara? Iya, Romo, ini wajah saya banget ini. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku, seakan-akan Allah yang tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, dan pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jeng jeng, itu saudara-saudara, begitu mengerikannya kehidupan Ayub, tapi dia yakin, dia percaya, penebusku hidup. Buat Anda yang sedang ada di posisi Ayub, atau mungkin lebih baik dari Ayub, atau lebih menderita dari Ayub, pegang ini. Allah masih berpihak pada hidup kita. Allah masih sayang, penebusku hidup, masih bergerak, masih bisa bekerja, masih bisa menunjukkan kuasanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga video ini membantu banyak orang yang sedang mulai putus asa, yang sedang hancur-hancuran berantakan, gak ada pegangan dalam hidupnya. Kirim video ini ke banyak orang supaya mereka bisa menemukan kembali kekuatan pegangan hidupnya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.